Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmat Hidayat dari kelas 3D4 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengolahan sinyal tentang real-time FIR implementation pada DSK 6416. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat mengimplementasikan filter digital FIR pada prosesor pengolah sinyal dengan kode TMS320C6416, yaitu modul yang biasa kita pakai pada praktikum pengolahan sinyal. Untuk yang pertama yaitu pada dasar teori, pada praktikum sebelumnya telah dilakukan percobaan menggunakan MATLAB untuk mencari koefisien filter digital dan IIR sesuai desain yang diinginkan. Secara singkat, tahapan-tahapan untuk membuat filter digital diilustrasikan seperti gambar di sebelah. Rinciannya yaitu menentukan respon frekuensi filter dengan MATLAB. Pada percobaan kemarin kita menggunakan Octave sebagai pengganti MATLAB, kemudian menghitung nilai koefisien filter dengan MATLAB. Selanjutnya menuliskan koefisien filter ke dalam program MATLAB, kemudian mengkompilasi program dan mendownload kode mesin pada DSP 6416. Setelah itu kita menguji sistem dengan memberikan sinyal input dari function generator dan melihatnya pada output osiloskop menggunakan osiloskop. Seperti gambar yang ada pada slide ini. Selanjutnya yaitu di sini ada diagram flow untuk filter FIR. Di sini juga ada rumusnya yaitu Y sama dengan sigma M sama dengan 0 B MX dalam kurung N min M. Kemudian di sini yaitu masuk pada pemrograman bagaimana cara membuat filter FIR pada modul DSP. Untuk programnya seperti yang ada pada gambar di sebelah ini, di mana kita mendeklarasikan output, kemudian ada looping untuk menghitung banyak data. Kemudian di sini data akan dimasukkan pada array buff, dan ada lagi untuk perhitungan output di mana kita melakukan looping lagi untuk mengisi output dari data buff, dari data array buff yang sudah kita masukkan nilai tadi. Kemudian untuk peralatan dalam praktikum yang kita pakai di sini yaitu pertama yaitu PC, kemudian aplikasi yaitu Code Composer Studio, selanjutnya yaitu yang paling utama yaitu modul starter kit DSK 6416, selanjutnya osiloskop untuk melihat output dari modul, kemudian function generator untuk memberikan input pada modul. Untuk prosedur praktikum yang kita gunakan di sini yaitu pertama kita membuat how to create a project dengan nama FIR, kemudian memodifikasi program utama seperti yang ada pada modul praktikum, kemudian mencari koefisien dengan Octave dan memasukkan ke program. Jadi untuk menghasilkan koefisien kita memerlukan bantuan aplikasi yaitu dari Octave, dan programnya juga sudah ada pada modul praktikum. Kita hanya memasukkan koefisien programnya dan akan mendapatkan koefisien yang akan kita hitung pada program DSK-nya nanti. Kemudian selanjutnya yaitu mengatur function generator pada frekuensi 1 kHz dan amplitude 200 mV dan menghubungkan ke output input line in. Selanjutnya menghubungkan probe dari osiloskop ke line out, dan yang terakhir yaitu melakukan rebuild all, load program, dan run. Dan untuk mengeceknya kita bisa menaikkan frekuensi mengikuti tabel dan mencatat hasil VOP. Ini data yang kita dapatkan di mana di kolom kedua yaitu
kolom berisi frekuensi. Selanjutnya ini order yang kita gunakan. Misal kita menggunakan order 16 pada frekuensi 1 kHz, dia akan menghasilkan 60 VPP. Kemudian apabila menggunakan order 100, kita mendapatkan output 11,6 VPP. Dan selanjutnya seperti yang ada pada tabel ini. Dan analisa yang kita dapatkan dari percobaan kali ini yaitu bertujuan untuk menerapkan finite impulse response secara real time pada sinyal digital. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa frekuensi output setelah diterapkan filter FIR berkurang sesuai dengan karakteristik filter. Dengan amplitude output juga teredukasi. Sinyal output mengalami peredaman pada frekuensi-frekuensi tertentu, di mana frekuensi tinggi mengalami peredaman yang lebih signifikan dibandingkan frekuensi rendah. Filter FIR terbukti efektif dalam menyaring sinyal pada frekuensi tertentu dengan pengurangan amplitude yang lebih jelas pada frekuensi tinggi, sesuai dengan desain filter yang dirancang untuk memblokir frekuensi tinggi dan melewatkan frekuensi rendah. Dan kesimpulannya dari praktikum FIR di sini yaitu berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa filter FIR merupakan alat yang sangat berguna dalam pengolahan sinyal digital. Filter ini dapat digunakan untuk memodifikasi spektrum frekuensi dari sinyal input dengan efektif, memungkinkan pengurangan noise atau komponen frekuensi yang tidak diinginkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi sinyal, semakin besar peredaman yang diterapkan oleh filter FIR. Jika ada kebutuhan untuk memodifikasi lebih lanjut pada karakteristik filter, misalnya untuk memperhalus sinyal atau menghapus noise lebih spesifik, maka koefisien FIR dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Cukup sekian presentasi untuk praktikum FIR yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.